Shalom, salam jumpa kembali saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Jambi dan semua orang Kristen yang menyaksikan acara renungan harian pada saat ini. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita saat ini, kita akan terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena Engkau begitu baik. Kami boleh tiba di hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan harian untuk kita pada saat hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar banyak kabar. Ketika kita mendengar kabar buruk, maka kita menjadi sedih, kecewa, dan marah. Ketika kita mendengar kabar buruk atau kabar kabari, orang-orang muda bilang kita menjadi kepo. Kita ingin tahu apa sedang yang terjadi. Tetapi ketika kabar sukacita yang datang, kita menjadi senang, saudara. Ada harapan, ada gairah hidup dan semangat. Saudara, dalam realita dunia, kita sering mendengar kabar buruk. Nature manusia sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung mengutamakan keinginan daging. Manusia di bawah penguasaan dosa, terjerat dalam perbudakan, dan hidup tergadai karena dosa. Yang kadangkala dosa itu membuat manusia menjadi putus asa dan frustasi, apalagi itu dosa candu, karena ketidakmampuan manusia untuk keluar dari dosa itu. Dan saudara, akibat dosa itu maka yang terjadi sering penderitaan, bahkan kutuk. Dan hati-hati ketika kita tidak bertobat, maka hukuman kekal yang akan terjadi. Namun firman Tuhan hari ini merupakan kabar baik untuk dunia, termasuk untuk saya dan untuk saudara-saudara. Apakah kabar baiknya? Saudara, di tengah-tengah kabar buruk itu, kabar baiknya adalah Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tahu situasi manusia. Tuhan tahu kelemahan, ketidakberdayaan manusia untuk keluar dan bebas dari perbudakan dosa atau penggadaian dosa. Saudara, saya pernah melihat moto penggadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Karena itu satu-satunya jalan yang ditempuh Tuhan untuk membebaskan manusia dari penggadaian dosa atau dari jerat dosa itu adalah, saudara, melalui penebusan. Dia tebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi Dia tebus kita dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya, dengan nyawanya, dengan darahnya. Di mana tempat penebusan itu? Salib adalah tempat penebusan itu. Karena itu saudara-saudara, yang terjadi di dalam penebusan itu adalah yang pertama, saudara, terjadi sebuah pembayaran. Saudara, kita dibayar oleh Tuhan utang dosa kita, dibayar oleh Tuhan lunas dengan darahnya, supaya kita tidak berhutang lagi terhadap iblis. Yang kedua, saudara, ternyata penebusan itu
kita ditebus, maka kita dibebaskan dan kita lepas dari upah dosa itu, terlebih kita lepas dari hukuman kekal. Saudara, betapa sukacitanya bila kita terbebas dari perbudakan dosa itu. Ini ditunjukkan dengan suatu pertobatan. Kita dibebaskan dari ketergantungan pada dosa, menjadi bebas melakukan kasih dan kebenaran. Dan baliknya adalah kita menjadi jijik terhadap dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka melakukan kebaikan, merdeka melakukan kebenaran, merdeka melakukan kasih. Karena apa, saudara? Karena saudara, ternyata penebusan itu menghasilkan pembebasan. Dan yang ketiga, maka saudara, kita punya nilai yang sama di hadapan Allah. Saudara, pertanyaannya, bagaimana Yesus mau melakukan penebusan pada kita manusia? Jawaban satu-satunya, karena manusia, karena saya dan saudara sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Kendatipun dosa melekat pada manusia, pada saat itulah Yesus mau supaya kita bersih, karena kita sungguh bernilai baginya. Karena itu saudara, hari ini menjadi renungan untuk kita. Apakah respon kita ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa itu? Tentu yang pertama, respon kita adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu nyata. Kasih Tuhan yang tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih Tuhan yang penuh dengan perbuatan. Yang kedua, saudara, tanggapan kita atas penebusan Tuhan adalah pertobatan. Mari kita bertobat, meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat. Kita bertobat, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan itu. Karena Tuhan akan membantu kita lewat Roh-Nya yang kudus untuk meninggalkannya semua. Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh kebaikan. Saudara, ini kabar baiknya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus yang rela memberikan hidupnya seluruhnya, bukan emas dan perak, tetapi hidupnya diberikan untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Dan atas penebusan itu, hari ini kita bebas untuk melakukan aktivitas kita. Hari ini kita bebas dengan penuh kegembiraan melakukan berbagai kegiatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus di Golgota. Siapakah kami sesungguhnya sehingga Engkau berkorban untuk kami? Engkau memberikan nyawa-Mu ganti kami di salib. Terima kasih Tuhan. Hanya syukur kami yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih dengan merespon segala kebaikan Tuhan, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah bumi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan kami semua yang akan melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah kami merdeka melakukan kebaikan, merdeka melakukan kasih dan pengampunan, merdeka melakukan kebenaran, karena kami tahu Tuhan sudah menebus kami dari ikatan dosa di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang sudah menebus kami, itulah yang membuat kami sembuh, itulah yang membuat kami bersuka cita, itulah yang